Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat KPI. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast Ruang Dakwah. Bersama saya Risna Prianti dan telah ditemani oleh teman-teman yang akan membersamai saya pada sesi podcast kali ini. Oke, halo Kak. Halo. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Boleh dong nih Kak perkenalan dulu? Boleh. Oke. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cahaya Safira. Saya Zakia Tunisa. Saya Adelia Mufrihah. Saya Siti Khairunnisa. Oke teman-teman, pada episode kali ini kita akan membahas tentang komunikasi dalam Al-Quran, jenis-jenis komunikasi dalam surah Yusuf, metode dakwah Nabi Yusuf alaihissalam, serta hikmah dan kedudukan surah Yusuf dalam perjalanan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, teman-teman penasaran gak sih pada tema kali ini? Oke, baik. Untuk membuka diskusi kita hari ini, kita akan memulai dari pondasi utamanya terlebih dahulu, yaitu Al-Quran sebagai komunikasi ilahi. Oke, bagaimana nih Kak Cahaya? Baik. Bagaimana Al-Quran dapat dikaji dari aspek komunikasi sebagai pintu masuk untuk mendalami Al-Quran? Oke teman-teman, Al-Quran sejatinya adalah bentuk media komunikasi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai manusia. Nah, di dalamnya terdapat unsur komunikasi yang sangat lengkap. Apa aja sih Kak? Ada yang tahu nggak sih? Apa tuh? Apa tuh? Penasaran banget ya? Nah, yang pertama itu ada pengirim pesan. Tentunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada pesan itu sendiri yang berbentuk wahyu. Yang ketiga ada medianya yang berbentuk Al-Quran. Dan yang terakhir adalah kita sebagai manusia. Nah, sebagaimana dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisanil yubayyana lahum fayudillallahu may yasha wa yahdillahu may yasha wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim, yang artinya tidakkah kami mengutus suatu rasul seperti menggunakan bahasa kaumnya sendiri, karena untuk menyampaikan dengan jelas dan terang kepada umatnya. Allah akan menyesatkan siapapun yang Dia kehendaki dan Allah akan memberikan petunjuk ataupun hidayah kepada siapapun yang Dia kehendaki, karena sesungguhnya Dialah Allah Maha Perkasa dan Bijaksana. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa komunikasi dalam Al-Quran sangat memperhatikan bahasa, konteks, dan kondisi audiens. Oleh karena itu, mengkaji Al-Quran dari aspek komunikasi membantu kita dalam memahami bahwa dakwah bukan hanya tentang menyampaikan isi pesan, tetapi juga bagaimana cara penyampaiannya. That's why surah Yusuf ini menjadi salah satu kisah yang sangat ideal untuk kita semua. Kenapa? Karena kisahnya disampaikan dengan alur yang runtut, emosional, dan juga komunikatif, sehingga dapat diterima dan mudah dipahami oleh kita sebagai pendengar ataupun pembaca. Nah, jadi kata kuncinya teman-teman bukan tentang apa yang disampaikan, tetapi juga bagaimana cara kita menyampaikannya. Begitu teman-teman. Oke, terima kasih Kak Cahaya. Nah, jadi dari sini kita dapat memahami bahwa Al-Quran ini bukan hanya kitab petunjuk, tetapi juga syarat dengan nilai komunikasi. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan melihat lebih luas lagi bagaimana bentuk-bentuk komunikasi itu hadir dalam satu surah yang utuh. Oke Kak Adel, apa saja sih jenis-jenis komunikasi dalam surah Yusuf dan tujuan dibaliknya? Oke, terima kasih Kak Risna. Baik teman-teman, jenis-jenis komunikasi ini ada 4. Yang pertama yaitu komunikasi intrapersonal, yang kedua komunikasi persuasif, yang ketiga komunikasi diam, yang keempat yaitu komunikasi kepemimpinan dan publik. Nah, dari keempat komunikasi ini memiliki ceritanya masing-masing dan sangat menarik. Yang pertama yaitu komunikasi intrapersonal.
dari kisah Nabi Yusuf yang bercerita kepada ayahnya tentang mimpinya. Terdapat dalam surah Yusuf ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada 'asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum bisajidin. Yang artinya Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, aku bermimpi bertemu dengan 11 matahari, 11 bintang, dan 11 bulan, dan mereka bersujud kepadaku." Ayat ini menunjukkan komunikasi di antara Nabi Yusuf dan ayahnya, yaitu Nabi Yakub, yang penuh kepercayaan dan kasih sayang. Nabi Yusuf memilih ayahnya sebagai tempat berbagi cerita karena beliau itu merasa aman dan merasa dipercaya. Nah, komunikasi ini memiliki tujuan. Yang pertama yaitu membangun kedekatan emosional seperti Nabi Yusuf dan ayahnya, dan menumbuhkan rasa percaya diri serta mengajarkan pentingnya memilih orang yang tepat ketika berbagi masalah. Yang kedua yaitu komunikasi persuasif. Nah, ketika Nabi Yusuf di penjara bersama dua orang temannya ini bermimpi dan meminta Nabi Yusuf untuk mentakwilkan mimpinya. Seperti dalam surah Yusuf ayat 36 dan 37 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubran ta'kulu at-tayru min nabbi'na bi ta'wilihi inna naraka minal muhsinin. Yang artinya, berkatalah salah satu orang di antara temannya ini, yaitu, aku bermimpi memeras anggur. Dan berkata lagi satu orang temannya ini, aku bermimpi membawa sebuah roti di atas kepalaku, tetapi sebagiannya itu udah dimakan sama burung. Dan mereka berkata kepada Nabi Yusuf, tolong takwilkan mimpi kami. Lalu Nabi Yusuf itu menjawab dalam ayat ke-37. Nabi Yusuf berkata, sebelum makanan itu datang kepada kalian, aku akan mentakwilkan mimpi kalian. Nah, bahwa mimpi kalian ini termasuk kepada ilmu Tuhan aku yang ajarkan kepada aku. Dari ayat tersebut kita tahu bahwa Nabi Yusuf itu tidak langsung mentakwilkan mimpi tersebut, tetapi Nabi Yusuf mengajak Allah terlebih dahulu, mengajak mengenal Allah terlebih dahulu. Oke, yang ketiga yaitu komunikasi diam atau strategic silent. Dikisahkan ketika Nabi Yusuf difitnah oleh istrinya Al-Aziz dan dipenjara tanpa kesalahan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu memilih diam. Nah, diamnya Nabi Yusuf itu bukan lemah, tetapi Nabi Yusuf menunjukkan bahwa Allah itu ada loh, Allah itu adil. Yang keempat yaitu komunikasi kepemimpinan dan publik. Dikisahkan ketika Nabi Yusuf bercerita kepada Raja Mesir dan memberikan solusi atas terjadinya krisis pangan di negara tersebut. Nabi Yusuf berkata dalam ayat ke-55 yaitu, jadikanlah aku pengelola bendahara di negeri ini, karena aku itu termasuk orang yang dipercaya dapat menjaganya tersebut, dan aku termasuk orang yang berpengetahuan. Nah, jadi ayat ini menunjukkan bahwa pemimpin itu harus bisa berkomunikasi dengan jelas dan baik. Itu Karisna. Wah, menarik sekali ya. Menarik Iya, sekali. ternyata surah Yusuf itu memiliki beragam komunikasi yang kontekstual juga. Betul sekali, Kak. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke Kak Zakia. Oke, Kak Zakia, bagaimana sih kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini dapat diklasifikasikan ke dalam 3 metode, yaitu metode bil hikmah, metode bil mau'izah hasanah, dan bil jadil ya ahsan.
Baik Karisna, jadi kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini merupakan kisah yang sangat kaya akan nilai-nilai dakwah yang dapat diklasifikasikan ke dalam 3 metode dakwah paling utama dalam Islam, yaitu bil hikmah, bil mau'izah hasanah, dan bil jadil ihsan. Yang pertama itu ada dakwah bil hikmah, tercermin dalam sikap Nabi Yusuf alaihissalam yang penuh kebijakan, kesabaran, serta pengendalian diri dalam menghadapi berbagai cobaan berat, seperti pengkhianatan saudara-saudaranya, fitnah dari istri Al-Aziz, dan hingga cobaan hidup dalam penjara. Dalam setiap kondisi tersebut, Nabi Yusuf alaihissalam tidak bersikap emosional, tetapi tetap berpegang teguh kepada pendiriannya, yaitu tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu dakwah bil mau'izah hasanah. Tampak ketika Nabi Yusuf alaihissalam memberikan nasihat kepada dua temannya di dalam penjara, yaitu dengan bahasa yang baik, yang lembut, dengan penuh hikmah dan tidak memaksa atau dengan mengancam. Yang ketiga itu ada dakwah bil jadil ihsan, tercermin dalam berdialog Nabi Yusuf alaihissalam kepada Raja Mesir dan kepada masyarakat sekitarnya. Beliau menyampaikan pendapat, solusi secara rasional, sopan, dan argumentatif, sehingga dakwahnya dapat diterima dengan baik. Dari seluruh metode dakwah Nabi Yusuf alaihissalam ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Surat An-Nahl ayat 125. Artinya yaitu serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, serta berdebatlah dengan mereka dengan cara yang paling baik. Ayat ini menjadi dasar utama dalam pelaksanaan metode dakwah sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Mungkin itu saja Karisna. Insya Allah ya Kak ya. Ya, insya Allah. Terima kasih Kak Zaki. Oke teman-teman, dari penjelasan tadi kita bisa melihat bahwa kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini bukan hanya pesan syarat saja, tetapi juga pesan dalam nilai dakwahnya. Oke, selanjutnya Kak Nisa. Kak Nisa, bagaimana sih kedudukan hikmah atau keistimewaan surah Yusuf dalam perjalanan dakwah Islam? Oke, terima kasih Karisna. Nah, jadi teman-teman, surat Yusuf ini memiliki kedudukan yang sangat istimewa di dalam Al-Quran. Apa sih istimewanya? Nah, jadi istimewanya itu surat Yusuf ini disebut sebagai ahsanul qasas atau kisah terbaik dalam Al-Quran. Seperti yang telah dijelaskan dalam Quran surat Yusuf ayat 3, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Nah, artinya yaitu kami menceritakan kepadamu kisah paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya sebelum mewahyukannya kamu termasuk orang-orang yang belum mengetahuinya. Nah, jadi teman-teman, dalam hal ini tuh menunjukkan bahwa kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini tuh bukan sekedar cerita, tetapi juga sebagai sumber perjalanan hidup dan juga dakwah bagi kita. Nah, teman-teman, surat Yusuf ini juga diturunkan pada masa paling berat dalam dakwah Nabi Muhammad SAW, di mana pada saat itu Nabi Muhammad SAW menerima penolakan, tekanan, dan juga kesedihan. Karena itu kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini hadir sebagai penguat dan juga sebagai penenang hati Rasulullah SAW, bahwa perjuangan dakwah itu memang selalu dengan proses yang panjang dan juga penuh ujian. Nah, teman-teman, dari surat Yusuf ini kita juga belajar bahwa kesabaran, kejujuran, juga keteguhan iman akan mendatangkan pertolongan dari Allah kepada kita tepat pada waktunya. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam yang tetap menjaga akhlaknya dan juga keimanannya ketika dia difitnah dan juga dikhianati sehingga masuk penjara.
Nah, juga dalam surat Yusuf ini mengajarkan pentingnya komunikasi dengan bijak dan juga penuh hikmah dalam dakwah. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam yang menyampaikan kebenaran kepada saudara-saudaranya dan juga kepada masyarakat Mesir. Nah, dalam surat Yusuf ini juga Allah mengajarkan kepada kita bahwa dakwah tidak selalu harus dalam majelis ataupun dalam mimbar-mimbar, tetapi juga bisa melalui kegiatan kita sehari-hari, misalnya perilaku kita sehari-hari, kesabaran dan juga teladan kita seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam dan juga oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Terima kasih Kak Risna. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah membersamai saya dalam sesi podcast kali ini. Nah, jadi kita dapat pelajaran bahwa surah Yusuf ini bukan hanya sekedar kisah sejarah, tetapi juga pedoman komunikasi dalam dakwah yang sangat relevan. Nah, semoga podcast ini dapat menjadi inspirasi dalam menyampaikan dakwah di ruang publik secara bijak dan bermakna. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.